your servant obey. For I love to see your glory, fill this earth with your mighty way. Oh my God, give me a passion for the word. Come arise, your spirit within me, to declare your name in this world. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Over the earth. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, bimbing langkahku
Yesuslah Tuhan. Kudus Tuhan, kudus Tuhan, mulia, mulia, suci, sucilah Kau Tuhan, layak disembah. Oh, semua bangsa kan berseru bahwa Kau Yesus Tuhan. Setiap lutut kan bertelut menyembah Dia. Semua lidah mengaku bahwa Dia Yesus Raja, Raja atas segalanya. Terpujilah Dia, Raja segala raja. Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Layaklah segala bangsa memuji-muji Engkau, Yesus Raja. Yesus Tuhan, oh ya lama syukur, tiada nama yang Jesus, Jesus. Oh, hati kami limpah dengan syukur Tuhan, mulut kami bersorak memuji Engkau, Sang Raja. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya Tuhan Engkau berkuasa, ya Tuhan. Kudus, kudus, kudus Engkau, suci, sucilah. Untuk selama-lamanya Tuhan nama-Mu disembah, diagungkan, ditinggikan selama-lamanya.
yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya menyanyikan pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan atas semesta alam, Raja segala raja. Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Puji-pujian, kehormatan, kejayaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara semua dalam Tuhan, Jemaat GP Rock yang online. Sebelum kita mulai membicarakan sharing tentang firman Tuhan ini, ayo kita berdoa dulu ya tentang penggembala ya. Tuhan, terima kasih Engkau yang memberikan waktu yang baik ini bagi kita untuk saling sharing tentang tema yang diberikan pada hari ini. Tuhan, berikan kita pengertian bahwa gembala itu adalah tugas dari setiap kita. Dan hati Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita harus menggunakannya hati Tuhan itu untuk mencapai jiwa-jiwa supaya semua mengalami keserupaan dengan hati Tuhan itu. Biarlah hidup kita Tuhan, hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka. Oleh karena itu mampukan Tuhan kami untuk hidup sesuai dengan ketujuan-Mu, sesuai dengan hati-Mu Tuhan, nampakkan kasih itu di dalam setiap tindakan kita, sehingga menghasilkan buah-buah roh itu Tuhan, sehingga keserupaan dengan Tuhan, hati Tuhan itu tercapai. Tuhan, berikan kami juga memerlukan pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Engkau. Berikan kerendahan hati pada kita, berikan kerendahan hati pada kita dan waktu bagi kita untuk mau belajar Tuhan. Mau belajar baik dari membaca Alkitab setiap hari maupun juga dari pemimpin-pemimpin kita, dari ibadah-ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kita boleh mendapatkan pengetahuan dan pengertian yang benar, hikmat yang benar di dalam mengembalakan. Mengembalakan bukan hanya di gedung gereja saja. Di rumah pun itu termasuk domba 2-3 orang. Keluarga kita sendiri, teman-teman kita, itu juga termasuk di dalam pengembalaan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kita yang penuh kasih, hati kita yang sabar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, banyak permasalahan di dalam keseharian kita. Dan Engkau dengan kedekatan hati dengan Engkau memberikan hikmat hingga solusi itu penuh dengan hikmat. Solusi itu dengan penuh kasih bisa menjawab semua kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kita semua boleh Tuhan mendapatkan karunia itu Tuhan. Dan kita boleh Tuhan
memuliakan Tuhan melalui semua apa yang kita lakukan. Makasih. Salam saudara, selamat pagi. Oke. Ya, tema dari bulan ini adalah menjaga gereja, dalam hal ini menjaga jemaat, menjaga eklesia dari ajaran yang menyesatkan. Ya. Nah, sering kita dengar di dalam keseharian kita bahwa gembala itu bukan bagianku, ya kan? Nah, ini yang salah ini salah ini. Gembala itu bukan bagianku, itu bagian orang profesional, ya. Tapi salah itu. Itu adalah tugas kita. Kemudian sering juga kita dengar, wah aku ini tidak ada yang mengasihi aku, gitu. Aku sering difitnah, aku nggak mau kumpul-kumpul orang sudah, aku menjauhkan diri aja dari semua. Yang penting aku tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, itu. Kemudian juga sering kita lakukan apa saja lah yang buat kita bahagia, asal tidak merugikan orang lain gitu kan. Nah, tidak merugikan orang lain tuh bisa berarti tidak ada belas kasihan gitu ya. Kemudian jadi lanjutannya kan sering kita dengar juga urusanku sendiri, urusanmu gitu ya, dewi-dewi gitu. Jadi Tuhanku adalah Tuhanku, Tuhanmu, ya toh. Padahal pikirannya dia Tuhannya sama kan, padahal kan enggak ya. Nah, jadi kebenaran diri itu sering diartikan pada diri dari orang-orang ini sehingga dia tidak memperhatikan orang lain. Dari AI sendiri kita juga sering lihat sekarang kan, dulu waktu pertama kali AI keluar, saya lihat itu dokter Terawan itu bicara, tapi saya lihat mulutnya kok nggak sama itu ya. Nah, saya telepon dia sekretarisnya, Pak ini dokter Terawan gak yang bicara tentang obat ini? Ah enggak itu Pak, hoax itu. Nah itu, makin ke sini AI-nya makin canggih, mulutnya sama. Mulutnya sama. Nah ini makanya jadi jangan kita sering menjadi tertipu oleh karena gini. Jadi kita perlu ngerti penipuan lewat iklan itu. Kita perlu saling mengingatkan sesama teman, jadilah gembala bagi teman-teman kita. Supaya kita tidak tertipu. Oh, dari ini serangan jantung tidak bisa, ini sekarang obatnya ditemukan karena farmasi itu tidak mau rugi begini. Itu salah sudah ya. Nah, itu yang perlu kita karena teman-teman kita saya juga ada pernah mendapatkan karena itu terus dia beli gitu ya. Nah, padahal ya enggak segitunya seperti mujizat luar biasa seperti yang diiklankan AI itu ya. Oke. Jadi mungkin malah saya kalau ada tema ada tagline yang bagus ini. Bagaimana kalau kita menyesatkan orang yang tersesat menjadi ke jalan yang benar? Jadi sudah tersesat kita sesatkan yang lainnya yaitu yang benar ya. Ya luar biasa ya. Alkitab ini di sini sering memakai perumpamaan binatang, tumbuhan ya, banyak yang kita lihat ya. Itu dalam menerangkan tentang hati Tuhan itu tadi ya. Kita sudah bisa lihat kan sering kita bikin itu yang di gereja setiap hari pohon seperti kurma, aras Libanon, ya, pohon aras Libanon, ya, kemudian ada merpati, ada babi, ya. Di dalam konteks ajaran sesat penggembalaan ini, itu dipakai contoh domba, serigala, dan gembala, ya. Jadi kita tahu bahwa domba itu tidak awas matanya, ya. Dia tidak juga punya alat yang untuk mempertahankan diri dia, seperti tanduk yang tajam atau gimana ya, kaki yang kuat gitu ya. Maka kita perlu untuk melindungi, menghindarkan ancaman yang dari domba itu ya, biasanya gembala ya yang memberikan. Sering kita lihat di YouTube ada anjing gembala, kita saya pernah lihat itu. Anjing gembala kan, jadi anjing ini bekerja sama gembala ini. Tangannya digini, anjingnya giring gembanya ke sana. Oh ini, jadi kalau mau masuk kandang ya, atau yang domba yang nakal-nakal digiring-giring masuk, jadi masuk dalam kandangnya. Jadi dari gembala
bekerja sama dengan anjing ini ya, untuk bisa mengamankan kawanan ini. Nah, sering kita dengar bahwa gembala itu, orang merasa bahwa gembala itu bukan bagianku gitu ya. Nah ini salah sebenarnya. Kalau sepertinya gembala itu adalah tugasnya kaum profesional ya, orang yang sudah begini. Padahal tidak ya, nanti di dalam slide yang pertama nanti kita akan lihat bahwa tugas gembala itu adalah setiap orang ya. Bagi kita pun di dalam keluarga kan ada suami, istri, anak gitu ya. Nah itu sudah kita juga harus sudah mengembalakan di sini ya. Belum lagi yang di tempat kerja kita ya. Itu adalah tugas-tugas pengembalaan kita sebenarnya ya. Jadi 2-3 orang aja sudah jadi gembala kita ya. Jadi jangan berpikir itu bukan bagianku. Tuhan hanya mau cari orang yang mau ya. Dan kita pasti dilengkapi ya. Kita pasti dilengkapi dan kita pasti berusaha untuk dengan pengetahuan mendapatkan pengertian sehingga mendapatkan hikmat di dalam pengembalaan. Maka itu kita perlu belajar ya. Oke, dari slide 1 ini bisa kita lihat ya. Kita baca. Yeskiel 34 ayat 16, ini ayat yang diberikan Mas ya. Yang hilang akan kucari, ya. Yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Oh, luar biasa ya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, dilindungi ya. Jadi hilang dicari, tersesat dibawa pulang, sakit yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk pun yang sudah sehat pun dilindungi ya. Tuhan ngomong, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Berarti Tuhan tidak berlepas tangan, dia pasti melengkapi kita gitu ya. Melengkapi kita dengan hatinya supaya kita bisa mengembalakan itu, ngomong itu sesuai dengan hatinya dia. Ya, maka dari itu kita juga harus rendah hati mau belajar apa sih kira-kira hati Tuhan itu ya. Oke, di sini kan kita lihat ada perlindungan, ada keadilan, ada pengembalaan yang perlu yang kita lakukan ya. Nah, tugas sebagai gembala itu adalah tugas kita. Itu perintah Tuhan. Tuhan yang ngomong di sini kan di Yeskiel ini kan. Ya. Demikian juga di dalam slide yang kedua kita akan lihat yaitu Kisah Rasul 20 ayat 28 ya. Mari kita baca ya. Di sini dijelaskan bahwa gembala itu perintah Tuhan. Tugas kita, bukan tugas kaum profesional aja ya, bukan orang-orang tertentu aja, tapi kita semua ya. Nah, ayat 28 ya, kan saya baca, karena itulah jagalah dirimu, ya, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid ini dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Di sini jelas bahwa ayat itu menunjukkan peringatan pada kita ya, untuk menjaga kumpulan kita. Menjaga diri kita dari bahaya penyesatan. Itulah tanggung jawab warga kerajaan untuk menjaga kerohanian sesama kita ya, diri kita sendiri juga kepada domba yang di dalam juga ya. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita perlu ya untuk melakukannya itu. Tuhan sudah menyuruh di sini ya. Di slide kita mengapa kita kok harus jaga dari ajaran yang menyesatkan. Kenapa sih? Yang penting kan lakukannya saja yang baik gitu kan. Kamu, aku sendiri pokoknya yang baik, aku nggak nyakitin kamu kan gitu ya. Nah itu kan egois namanya ya. Kita tidak. Ketika kita tahu bahwa teman kita ya kita anggap berbuat dosa kan, tersesat, terhilang gitu ya. Malam hari nggak sesuai dengan hati Tuhan, nggak sesuai firman Tuhan. Nah, kita wajib untuk menjadi gembalanya, wajib untuk menerangkannya, wajib untuk mengingatkannya. Ini salah bro, ini harusnya begini, harus begini. Nah, di situ otomatis waktu ngomong dengan penuh kasih, bukan marah-marah, ya. Harus dengan kasih
sehingga terjalin hubungan yang tetap baik dan maksud Tuhan, tujuan Tuhan, hati Tuhan itu tercapai. Ya, oke. Jadi saya pernah di dalam perbaikan alat ini ya. Jadi kesaksian saya, sering saya lihat bahwa dulu itu waktu pertama-tama dulu ya, alat itu rusak, dibiarin gitu ya. Karena ada orang yang ngomong, kamu jangan perbaiki itu. Nanti itu tugasnya kaum profesional itu ya yang mengerti gitu. Nah, kalau bagi saya salah itu. Kalau kita nggak mau belajar untuk memperbaiki kapan kita bisa gitu ya. Alat itu rusak, steker itu rusak, kabelnya kok nggak ada listriknya, rusak, nggak mau diperbaiki, nggak mau dibuka, nggak mau dicobain. Nah, ini dia tetap rusak ya. Tapi kalau kita mau melakukannya, maka didapatlah itu ya. Oh, ini kabelnya copot. Ya, ini. Jadi kita mau melakukannya ya. Nah, jadi itulah tanggung jawab kita. Kita harus mau ya melakukan perbaikan itu ya. Nah, demikian juga sering kita lihatkan bahwa kita harus menjaga dari ajaran yang sesat ini seperti hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali kelihatannya ya. Seperti yang saya lihat itu vape misalnya ya. Oh kayaknya keren ya. Gagah nih. Ini simbol api, asapnya banyak banget gitu ya. Padahal itu kan bagi orang tertentu, bagi saya juga itu enggak enak, enggak senang kita hidup asap yang seperti itu. Ya, tapi bagi dia kayaknya gimana ya, maco gitu ya, kayaknya maco itu, jantan gitu ya. Padahal itu adalah bahan kimia, gitu. Bahan kimia, rokok juga sudah beracun, ini tambah lagi, ya kan? Jadi itu racun yang dibakar, dihisap, ya itu racun. Ya. Jadi kita wajib menjelaskannya kepada mereka. Itulah tugas-tugas kita ya. Mengapa kita harus menjaga dari ajaran yang pengertian yang menyesatkan ini? Pandangan pengertian tentang yang menyesatkan ini terlihat baik, tapi tidak sesuai dengan hati Tuhan. Ya. Jadi itu yang penting. Yang menyesatkan itu awalnya kelihatannya baik-baik aja sih sebenarnya ya, tapi kesesatan ada di dalamnya ya, seperti kesaksian saya tadi ya. Jadi kalau anak buah saya itu saya bilang kan, kalau kamu nggak memperbaiki alat itu, kamu nggak akan tahu. Asal perbaikan itu tidak menjadi makin rusak gitu kan ya. Jadi perbaikan itu ketika kamu lakukan ada dua, satu menjadi baik, yang kedua tetap rusak. Bukan tambah rusak, tetap rusak. Ya. Kamu pilih yang mana? Kalau kita nggak melakukannya, ya bodoh sendiri kan, berarti tetap rusak. Tapi kalau kita melakukannya ada kemungkinannya, tadi tambah baik atau tetap. Ya, oke, itu. Ya, jadi kita bisa lebih maju kita mau melakukannya ya. Otomatis kita melakukannya dengan hati Tuhan yang kasih pada kita ya. Jadi penyesatan itu merusak doktrin-doktrin yang benar, jiwa, kehidupan dan keluarga ya. Misalnya pengertian Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang memberikan teladan yang baik. Ya, dia itu bukan anak Allah. Nah, itu berarti mengingkari keilahian Tuhan. Itu salah itu. Ya, itu salah ya. Fokus pada perbuatan baik saja. Keselamatan itu bukan hanya dari Tuhan, itu bisa dari perbuatan baik, bisa dari yang lain. Nah, ini berarti menyangkal keilahian Yesus. Itu adalah yang salah ya. Jadi doktrin-doktrin yang salah itu perlu kita jelaskan dengan hati Tuhan ya. Terus kemudian pengertian-pengertian yang mengarah kepada perpecahan dan menentang persatuan yang diajarkan oleh kasih Tuhan ya. Sikap yang egois atau sikap yang egois, sombong, gosip yang memicu konflik antar jemaat seperti itu ya. Nah, kemudian juga mengenai perbedaan interpretasi Alkitab mengenai isu-isu seperti hakikat Tuhan, sakramen atau yang lain ya, bisa dapat menyebabkan
perpecahan. Tapi kita sebagai gembala yang baik, hati Tuhan yang baik, kita nggak usah terlalu mencampuri seperti itu sampai terlalu jauh. Kalau sampai dia terlalu hebat itu dia sampai menimbulkan kemarahan, ya lebih baik kita step back. Bagaimana Tuhan melihatnya dengan suasana situasi seperti ini ya. Kemudian adalah masa yang berikutnya adalah masalah kepemimpinan. Kadang-kadang ada satu kelompok yang mengultuskan pimpinannya ya, mengultuskan manusianya. Jadi bukan Tuhannya yang nomor satu ya. Penafsiran keliru seperti yang sering kita dengar hari kiamat, di end time, ya mengajarkan teologi-teologi yang tidak sehat yang kita dengar puluhan tahun lalu kalau nggak salah ya, yang mengenai bunuh diri bersama itu karena kiamat akan datang, jadi minum sianid itu ya, nah, itu salah itu ya, mengajarkan. Jadi fokus pengajarannya itu yang tidak benar, teologi yang tidak benar. Ada juga yang sekarang sedang ramai kan, banyak pembicara-pembicara yang bukan memprioritaskan kepada Alkitab, pada Tuhan Yesus, tapi untuk dirinya. Ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya sumber dari segalanya, termasuk motivasi. Kita banyak lihat motivasi itu di Alkitab. Tapi oleh orang ini dibikin seakan-akan itu adalah yang dari dia gitu ya, yang dari dia ini menjadi jadi pemahaman Alkitabnya sedikit, pemuliaan nama Tuhannya sedikit, semuanya bergantung pada dia ya, mengajarkan filsafat, motivasi, sebenarnya motivasi atau filsafat yang tidak ada hati Tuhannya itu banyak sesatnya ya. Tapi kalau dilakukan nama Tuhan nanti ya itu lebih baik. Jadi itu usahanya itu untuk mementingkan diri sendiri ya. Banyak yang kita lihat di TV sekarang, banyak pendeta-pendeta yang disebut pendeta ya, yang mengalami masalah sekarang gitu ya, di Amerika ya. Slide keempat ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan ya? Nah, kita seperti tadi dijelaskan bahwa kita ini gembala, semua itu gembala. Jadi jangan, kan ada kita ini adalah imamat yang rajani. Imamat itu kan membawai sebagai kepala dari yang ada di bawahnya, ya kan? Kita adalah imamat rajani. Kita ini gembala gitu. Jadi jangan ngomong aku enggak gembala, aku ini biasa-biasa aja, gini-gini aja deh, gitu ya. Kita ini sudah ditetapkan seperti dalam ayat yang di awal tadi. Kita itu ditetapkan menjadi gembala. 2-3 orang aja sudah jadi gembala kita. Ya, jangan berpikir tidak ya. Dan, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dibekali dengan pengetahuan dan pengertian yang benar tentang hati Tuhan. Ya, jadi gereja atau eklesia itu bisa terhindarkan dari ajaran sesat. Ya, jadi bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan, hati Tuhan yang baik itu ya. Jadi apa yang dilakukan? 1, mampu membedakan yang benar dan yang salah, ya, dan yang palsu. Seperti kalau petugas bank itu kan kalau kan dia pintar banget sudah pakai tangannya ini bisa lihat sudah yang palsu, pakai lampu gitu ya, gitu. Nah, kita pun perlu untuk dilengkapi supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang palsu gitu ya. Kita harus diperlengkapi. Maka dari itu berilah kerendahan hatimu untuk mau dibentuk, untuk mau diajar ya, untuk mau belajar juga ya, baik dari Alkitab maupun dari pemimpin-pemimpin kita ya. Itu perlu kita ya, pengenalan dan ikuti ketika setiap senior kita ikut pelatihan ya. Kemudian juga ikut ibadah setiap minggu, tidak boleh lepas, ikut kakak juga. Di situ kita akan mendapatkan pengertian-pengertian yang benar dari pemimpin kita yang benar, yang dilengkapi oleh hati Tuhan yang benar. Kita akan melihat
Alkitab bahwa kebenaran itu dinyatakan di sana. Jadi kita makin mendapatkan pengertian dan pengetahuan yang baik. Jadi ketika problem itu datang, kita mampu untuk memberikan solusinya. Nah, ini penting ini sebagai gembala. Kita harus mampu memberikan solusinya. Nah, kita kan kadang-kadang nggak sadar bahwa orang itu, kok sering ya orang itu datang ke saya, ngomong ini, minta ini, mengeluhkan ini. Nah, itu sebenarnya yang perlu digembalakan. Nah, jawaban-jawaban yang penuh dengan kebenaran hati Tuhan itu perlu kita dapatin. Dari mana? Ya dari baca Alkitab, dari ikut ibadah, dari ikut STT Kingdom, gitu ya, luar biasa ya. Jadi kita supaya tahu ya mana yang benar. Karena penyesat itu biasanya nggak ngambil keseluruhannya itu menolak Alkitab, tapi memelintir sedikit-sedikit ya untuk kebenaran dan kepentingan pribadi ya. Bukan untuk kebenaran firman Tuhan, ya. Yaudah kamu urus urusanmu dewe-dewe. Nah, kan susah itu, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi pola penyesatan. Nah, ajaran sesat memuliakan manusia bukan Kristus, ya. Mengajarkan jalan yang cepat menuju berkat, ya. Mengabaikan kekudusan berpusat pada pengalaman, bukan pada firman. Nah, itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi pola penyesatan supaya kita tidak tersesat, karena biasanya dia akan menunjukkan satu yang baik-baik aja gitu, yang hebat-hebat gitu, ya, kesaksiannya itu hebat-hebat, padahal loh kita itu hidup itu bersama Tuhan itu menderita, ya, mati bersama Dia. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan dengan hati Tuhan yang baru, melakukannya dengan yang hati yang baru. Ya. Yang ketiga, mengajar doktrin yang sehat. Jadi gembala itu harus menjaga doktrin yang benar, pengajaran yang kuat, pagar yang baik ya, untuk eklesianya. Jadi kita harus belajar, harus mau belajar, mampu merendahkan hati, meluangkan waktu untuk belajar. Ya. Ikutin ibadah, ikutin Kingdom Prayer tiap pagi, ya luar biasa. Saya senang banget ikut itu ya, Kingdom Prayer tiap pagi. Banyak yang kita dapatkan, bagaimana pengalaman gembala-gembala itu di dalam pengembalaannya, di dalam menangani problem-problem solutionnya, luar biasa. Mari, jadi jangan tinggalkan ibadah, ikut belajar Alkitab setiap hari, merenungkannya, ikut setiap ada kegiatan-kegiatan apa, STT Kingdom, KGP, Kingdom Prayer, pagi, luar biasa, saya senang itu. Kemudian yang keempat, menanamkan jemaat agar berakar dalam kebenaran. Jadi akar yang kuat itu nggak mudah dicabut. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran Tuhan itu dengan yang benar itu dari Alkitab ya, dari pemimpin-pemimpin kita. Nah, itu akan menjadi kekuat. Jadi tidak mudah tertipu oleh ajaran-ajaran palsu itu, ajaran yang sesat itu ya. Jadi kita harus rajin ibadah, nah penting ya, baca, renungkan firman, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang diadakan gereja. Karena gereja kita itu sudah benar, dia memberikan jalannya, mengatur semua program-programnya. Kita bisa lihat bagaimana mereka memprogramkan dari berapa tahun lalu ya, dari setiap bulan itu ada acaranya, ini setiap bulan berganti, diulang-ulang sampai kita mengerti. Dalam bulan ini pun mengenai pengembalaan juga dia akan diulang-ulang selama 4 minggu ini ke depan. Jadi itu yang penting, kita harus tetap mengikuti supaya kita tahu. Kita nggak akan bisa tahu dari satu pembicara aja, tapi banyak. Karena pengalaman itu didapat dari pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran akan banyak kesaksian yang diberikan oleh orang. Ya. Terus slide yang kelima, bagaimana cara kita mencegah penyesatan? Nah, penting ya. Tadi kan sudah tahunya. Sekarang mencegahnya gimana ya? Ya caranya ini untuk kita ya, baca Alkitab ya, supaya tahu kebenaran hati Tuhan. Supaya kita bisa beri solusi yang benar. Kan kita gembala ini, gembala itu pasti ditanyai ada problem macam-macam di dalam kehidupan ini ya. Wis pokoknya semuanya. Jadi ketika ada problem itu kita
Karena kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kalau dia lemah, kita kuatkan. Kan ada ayat-ayat menguatkan kan, Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik di depan bagi kamu. Nah, seperti gitu ya. Jadi ada solusi yang benar, tahu dapat dari firman Tuhan. Kita harus belajar dari ya, pemimpin-pemimpin ya, dari ibadah itu ya, rendah hatilah. Jadi penjagaan dilakukan dengan penguatan pengetahuan akan diri kita sendiri, ya. Kita ngerti dan tahu kebenaran. Mulai menjaga diri dalam ajaran, ya. Jadi dikatakan di situ kan di Timotius 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, berarti kita sendiri waktu mengembalakan kita juga harus awas-awas, kita juga harus memupuk diri kita sendiri, juga mendewasakan diri kita sendiri, menambah pengetahuan dan pengertian kita akan firman Tuhan. Jangan pernah sombong bertahu bahwa aku sudah cukup. Tidak, karena Tuhan itu luar biasa, banyak sekali besarnya ya. Jadi kita tidak akan sanggup ya. Artinya kita harus terus-menerus mempelajari dan merenungkan kebenaran itu ya. Sehingga ketika kita melakukannya kita itu kuat. Kita itu mampu. Ketika ada jemaat melalui dombamu mengalami problem, kamu bisa memberikan solusinya dengan benar. Dengan benar, dan itu menguatkan sesuai dengan firman Tuhan. Asal itu kebenaran ya. Yang kedua, menyingkapkan ajaran sesat dengan kasih dan memberi penjelasan yang benar. Jadi maka dari itu jangan tinggalkan ibadah ya. Di situ kita bisa tahu ada orang yang ini tersesat, maka kita harus memberi penjelasan dengan benar, jangan gontok-gontokan, ya kan? Jadi memberikan penjelasan dengan kasih untuk kembali dia pengetahuan yang benar itu, ya. Kadang-kadang kita bisa lihat bahwa orang itu merasa dirinya itu benar gitu. Aku ini loh benar sudah, gitu. Ya, memang kebenaran diri itu ada di setiap kita. Tapi yang benar itu, kebenaran diri kita itu cocok nggak sama kebenaran Tuhan itu? Nah, itu yang harus dilakukan, kebenaran Tuhan ya. Sebenarnya ini dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Apakah yang berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ketika kebenaran diri itu muncul dari seorang itu, kita harus cek itu, benar nggak itu ya? Kita pun juga harus begitu, ya. Jangan sampai kebenaran Tuhan itu kalah, ya. Kita lihat kan ya. Oke, yang nomor 3, membangun jemaat yang berpikir alkitabiah. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai karakter Tuhan? Apakah Injil itu sejati? Apakah hati Tuhan ada di situ? Ya, jadi kita ajak jemaat itu berpikir, ini cocokkah dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, ya. Jadi jangan mengarahkan kepada diri kita sendiri, tapi kebenaran hati Tuhan itu yang harus kita sampaikan kepada dia, sehingga dia tahu bagaimana, ya. Dia tahu bagaimana cara tahu penyesatan itu begitu, ya. Jadi gembala itu harus dilengkapi dengan itu tadi semua, cara-cara tadi ya, supaya kita bisa menggembalakan dengan benar, dengan kebenaran ya. Terus kemudian hidup kita sendiri, 4, menjadi teladan kebenaran. Jadi hidup kita ini juga dilihat sama mereka kan. Jadi kita harus menghidupi gitu. Jadi jangan kalau kita tidak menghidupi dilihat sama mereka, oh modelnya seperti gitu ya kok mau ngomongin saya, ya itu kan enggak bagus ya. Tapi ketika hidup kita yang kita hidupi itu dengan hati Tuhan itu, menampilkan hati Tuhan yang baik itu, menampilkan kasih Tuhan itu, ya seperti 99 buah roh itu tadi, itu saling berkaitan di 9 buah roh itu ya. Nah, maka orang itu akan lihat, oh itu cocok, ya benar itu cocok. Jadi dia akan menjadi kita menjadi teladan kebenaran itu, ya. Ya, jangan ya itu. Ya, ingat bahwa buah roh itu saling berkaitan ya. Ketika kita ada kasih, maka kita pasti ada murah hati. Kita ada kasih, kita ada sukacita, ya semacam itu ya. Semuanya itu saling berkaitan. Oke. Jadi pada kesimpulannya saudara semua ya, jemaat ini.
Kita ini adalah gembala. Ya, kita itu harus mengembalakan gitu. Paling tidak 2-3 orang itu di dalam keluarga, ya kan? Kita harus dipenuhi oleh hati Tuhan yang penuh kasih untuk menjaga kawanan dan kebenaran dan penyelesaian. Jadi kalau kita tahu ada teman kita itu salah, nah nurani kalau kita sudah dipenuhi oleh hati Tuhan, kita biasanya nuraninya itu cepat connect gitu ya. Ini enggak benar ini namanya korupsi nih. Tapi kan dia enggak merasa korupsi karena dia merasa itu dia perlu gitu ya. Seperti maling itu ya. Kalau kita tangkap gitu, kamu rasa salah enggak? Enggak, Bang, karena dia mau hidup untuk makan gitu. Ya, tapi itu kan salah itu ya. Jadi kadang-kadang pikiran saya ini kesalahan yang termasuk dosa ya. Jadi kalau dosa itu dilakukan, kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, itu nanti akhirnya jadi kebenaran dari dirinya. Nah itu bahaya. Jadi kita harus, gembala harus memberikan kebenaran dari penyesatan-penyesatan seperti ini. Supaya dia kembali, enggak boleh kamu gitu ya. Itu namanya korupsi, lebih baik begini. Nah gitu ya. Yang kedua, pelayanan itu gembala itu harus ada hati Tuhan. Ya. Berarti kalau pelayanan tanpa hati Tuhan, nah itu namanya aktivitas biasa, bukan pelayanan itu ya. Bukan aktivitas rohani, itu pelayanan, aktivitas biasa, kegiatan biasa, itu bukan pelayanan. Jadi harus ada hati Tuhan di dalam hati gembala itu. Hati kita ini memang sudah diciptakan oleh Tuhan kan. Hati Tuhan ada di dalam diri kita. Keserupaan, kesegambaran itu sudah ada. Jadi tinggal kita sadar nggak kita? Mampu nggak kita? Kita yang harus jalankan itu keluar. Ya. Yang ketiga, gereja itu adalah benteng kebenaran. Karena ini diserang kemana-mana ya. Jadi gereja itu harus benteng kebenaran. Tempat di mana Injil sejati, kebenaran hati Tuhan itu diajarkan, ya, dijaga dengan kesetiaan, sehingga kita bisa menghindarkan kesesatan itu dari domba-domba kita, dari teman-teman kita, dari eklesia, ya. Kita harus ini, jangan sampai kita tersesat, ya, jangan sampai kita dibodohi oleh pengetahuan yang tidak benar. Ya. Demikian saudara semua, kami berharap, saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan hati Tuhan di dalam diri kita. Dan kita ini adalah gembala. Ya. Jangan kecilkan dirimu, percayalah bahwa kita adalah gembala yang diurapi Tuhan, gembala yang dilengkapi dengan hati Tuhan, gembala yang penuh pengertian, pengetahuan, dan oleh Tuhan dilengkapi menjadi hikmat dalam mengembalakan teman-teman kita semua juga, orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan bolehlah semuanya boleh kita lakukan dengan baik. Amin.